Pemirsa, acara zikir kebangsaan dan ikrar bela negara bersama ulama dan tokoh bangsa hari ini digelar di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Acara zikir kebangsaan diperkirakan akan dihadiri 50.000 jemaah dari Jakarta dan Bodetabek. Selain para jemaah, acara zikir kebangsaan rencananya akan dihadiri Presiden Prabowo, para pejabat negara, para tokoh nasional, dan juga tokoh lintas agama. Sekitar 650 personel dari Polda Metro Jaya dikerahkan di sejumlah titik untuk mengamankan acara yang berlangsung malam ini. Sejumlah ruas jalan di kawasan Jakarta Pusat rencananya juga akan mengalami rekayasa arus lalu lintas guna antisipasi kemacetan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami sudah terhubung dengan jurnalis iNews Syahreza Zanski di Masjid Istiqlal Jakarta. Selamat malam Syahreza. Syahreza, bagaimana untuk kondisi di Masjid Istiqlal pada malam hari ini? Ya, baik Arista dan juga pemirsa, terkait kondisi di Masjid Istiqlal pada kali ini memang sudah mulai didatangi oleh para jemaat ya dari berbagai wilayah, dan memang ini sudah mulai padat Arista, khususnya di depan pintu masuk dekat gereja katedral. Para jemaah bahkan sedang duduk bersanteria untuk menunggu dimulainya zikir kebangsaan yang nanti akan dimulai pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat begitu. Dan memang tidak hanya kalangan keluarga ya, ada juga kalangan remaja yang nanti akan digelar zikir kebangsaan dan juga ikrar bela negara. Yang mana informasi yang kami terima, Arista, ini akan digelar oleh ulama Habib Lutfi bin Yahya bersama Jatma Aswaja begitu. Dan diinformasikan juga akan ada lebih dari 50.000 jemaat yang akan hadir dalam acara pada kali ini. Dan kami masih menunggu juga, Arista, apakah beberapa tokoh dan juga pemimpin yang diundang ini akan datang pada hari ini, mengingat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto juga diundang, dan Menteri Agama Nasaruddin Umar juga akan diundang pada malam kali ini. Namun bisa dipastikan kami belum menerima konfirmasi dari pihak yang bersangkutan apakah akan hadir dalam zikir kebangsaan dan juga ikrar bela negara pada kali ini. Dan perlu diketahui juga, Arista, terkait rangkaian acara, nanti akan ada awalnya nanti akan ada doa setelah Ba'da Isya, lalu dilanjutkan dengan pembacaan ikrar bela negara dan juga zikir kebangsaan yang memang ini dilaksanakan oleh Majelis Masyayikh dan juga Mursyid Tharikah begitu. Dan memang fokus daripada tujuan digelarnya kebangsaan dan ikrar bela negara ini adalah ini dirancang untuk memperkuat komitmen kebangsaan dan persatuan umat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya jelang hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Dan kami masih menunggu, Arista, bagaimana nanti jalannya rangkaian ikrar bela negara dan juga zikir kebangsaan. Namun bisa dipastikan hari ini jemaat perlahan sudah mulai datang, sebagian masih ada yang memilih di luar Masjid Istiqlal dan sebagian sudah mulai memasuki ke dalam Masjid Istiqlal. Kembali ke Anda, Arista. Banyak laporannya Syahreza Zanski langsung dari Masjid Istiqlal Jakarta. Kurang lebih 10 menit lagi acara zikir akan segera dimulai. Dan selamat kembali bertugas Syahreza. Pemirsa, acara zikir kebangsaan dan ikrar bela negara bersama ulama dan tokoh bangsa hari ini digelar di Masjid Istiqlal Jakarta Pusat. Acara zikir Ya pemirsa, jelang peringatan HUT Republik Indonesia, ribuan warga tumpah ruah memeriahkan kirap merah putih di Kota Bogor, Jawa Barat. Peserta kirap terdiri dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari TNI, Polri, pelajar, komunitas ikut serta membentangkan 5 bendera merah putih raksasa berukuran 100 x 6 meter sambil menyusuri Jalan Raya Bogor, Jawa Barat. Kirap ini merupakan rangkaian Festival Merah Putih 2025 dalam rangka menyambut HUT RI ke-80. Kirap Merah Putih berlangsung meriah dengan antusiasme warga yang memadati trotoar untuk menyaksikan iring-iringan. Kirap dimulai pukul 6 pagi dari Tugu Kujang dan berakhir di Jalan Sudirman, Kota Bogor.
Dalam rangka menyambut HUT RI, ratusan nelayan dan anggota Polres Pangandaran menggelar upacara bendera di Laut Pangandaran. Acara ini berlangsung meriah dengan formasi perahu nelayan. Ratusan perahu nelayan membentuk formasi lingkaran di tengah laut, mengelilingi sebuah paddleboard yang mengibarkan bendera merah putih. Nelayan bersama anggota Polres Pangandaran Polda Jabar menggelar penghormatan kepada bendera merah putih. Prosesi kirap bendera dimulai dari upacara di pesisir pantai, dilanjutkan dengan berdoa bersama. Mereka berkumpul di kawasan Pos 2 Pantai Barat Pangandaran. Kami dari Polres bersama rekan-rekan dari nelayan pesisir pantai di wilayah Pangandaran melihat maraknya menyemarakkan kemerdekaan 17 Agustus yang ke-80. Sebelumnya, sebanyak 17.845 bendera merah putih disebarkan kepada warga untuk dipasang di berbagai wilayah di Kabupaten Pangandaran. Tak hanya di darat, bendera merah putih juga dikibarkan di laut. Hari ini kita kibar bendera di tengah laut. Memang kita komunikasi juga dengan tajinnya sudah dilaksanakan mau silaturahim, tapi beliau malah dulu ada agenda, jadi kita kolaborasi langsung. Jadi Kapolres dengan teman-teman perahu pesiar ya, pesiar. Kirap bendera ini diharapkan memberikan warna baru bagi pariwisata Pangandaran, serta menyalakan semangat kemerdekaan. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Warga Padalarang, Kabupaten Bandung Barat menyambut sukacita persiapan jelang HUT RI ke-80. Kampung yang awalnya terkesan kumuh, kini disulap warga menjadi lorong mural berwarna-warni, serta dihiasi gambar seluruh Presiden Republik Indonesia. Kampung Raja Bali, tepatnya di Gang Karangsari, kawasan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, kini terlihat bersih, indah, dan memukau. Deretan mural warna-warni menghiasi tembok gang, pagar rumah, hingga saluran drainase. Padahal sebelumnya kampung padat penduduk ini terkesan kumuh. Namun, jelang HUT kemerdekaan RI ke-80, masyarakat sekitar mengubahnya dengan sejumlah lukisan mural yang memuat gambar tokoh nasional seperti Presiden pertama RI Soekarno hingga Presiden RI Prabowo Subianto serta ikon lokal Gubernur Jabar Deddy Mulyadi. Dalam sepekan terakhir, warga sekitar bergotong royong mengubah wajah kumuh dengan cat secara swadaya serta sumbangan donatur. Butuh beberapa kaleng cat untuk menghabiskan mural sepanjang gang 700 meter, termasuk pemasangan bendera hingga gapura yang memanfaatkan limbah. Warga yang melintas pun bisa menikmati suasana estetik kampung. Jadi kelihatan bersih, terus ada yang bisa dilihat gitu kan, ada spot buat kita foto-foto juga gitu. Kelihatannya ya lebih enak lah gitu, lebih enak dilihat, lebih menarik. Untuk tahun ini hampir 1 bulan persiapan dari awal bulan Juli sampai sekarang baru beres mungkin 75%. Ini bentuk apresiasi juga kreativitas yang terbangun antar warga. Dan alhamdulillah ini udah beberapa kali tiap tahun ada kampung. Ya, perayaan HUT kemerdekaan memang lebih dari sekadar mempercantik lingkungan, tetapi juga bisa menjaga nilai-nilai sosial seperti kerukunan, tegur sapa, dan juga sikap gotong royong yang menjadi satu kesatuan tak terpisahkan. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Ratusan rumah di kawasan permukiman padat penduduk Kebonpala, Jakarta Timur terendam banjir hingga 70 cm. Hingga Minggu sore banjir mulai berangsur surut. Akibat luapan Sungai Ciliwung, banjir merendam ratusan rumah di permukiman Kebonpala, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Diduga intensitas hujan yang tinggi di kawasan Bogor dan Depok membuat volume Sungai Ciliwung meningkat. 2 RT yang terdampak yakni RT 5 dan RT 11 yang berada di RW 4 Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara. Ketinggian air mencapai 70 cm di beberapa titik. Hingga Minggu sore banjir mulai berangsur surut. Kira-kira sekitar jam 2 lewat lah, setengah 3 mulai datang air. Dari hujan atau apa? Enggak, ini cuma air kiriman aja. Tingginya seberapa, Pak? Ya? Tingginya seberapa? Tingginya nggak banyak, itu paling setengah meter itu.
Ya maaf ya. Paling tinggi nggak? Dibiarin. Setengah meter kira-kira. Sampai 70 cm ya Pak ya di ujung? Iya, setengah meter sampai 70. Tapi udah nggak ada yang ngungsi Pak? Nggak. Banjir ini merupakan kali ketiga yang terjadi di wilayah tersebut hanya dalam 10 hari terakhir. Tidak ada warga yang mengungsi lantaran sebagian besar rumah di wilayah tersebut dibangun 2 lantai. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Belasan rumah warga terendam banjir hingga 1 meter di kota Sukabumi, Jawa Barat. Sementara banjir bandang menerjang kota Bogor, merendam puluhan rumah serta pondok pesantren. Nyungkeun bantau sana, daerah Cisereh, RT hiji RW hiji di Kampung Abdi di Penggaran Kelurahan Karangtengah. Banjir 1 meter. Banjir setinggi 1 meter merendam belasan rumah warga di kota Sukabumi, Jawa Barat. Banjir terjadi akibat meluapnya aliran sungai Cisereh setelah diguyur hujan deras. Warga panik dan langsung menyelamatkan barang-barang berharga miliknya. Bahkan sejumlah lansia dan anak-anak sempat terjebak banjir. Petugas BPBD, PMI, dan relawan langsung berupaya mengevakuasi para korban ke tempat aman. Pasca banjir bandang yang menerjang kota Sukabumi, Jawa Barat, sejumlah warga mulai membersihkan rumah mereka dari material banjir pada Minggu pagi. Semua perabotan dan alat elektronik warga rusak. Bahkan sebagian pakaian dan perabotan lainnya hilang terbawa arus banjir. Hingga kini BPBD Kota Sukabumi masih terus mendata jumlah warga yang terdampak bencana tersebut. Tadi baru kelapa itu dari tempat yang listrik ke sana, sekarang belum kemari. Banjir juga terjadi di Kampung Sawah Indah, Bojonggede, Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hujan deras menyebabkan debit air meluap dan merendam puluhan rumah serta pondok pesantren. Seorang santri mengalami luka-luka setelah terbawa arus saat berusaha menyelamatkan diri dan langsung dibawa ke rumah sakit. Selain itu, hujan deras yang melanda kota Bogor menyebabkan puluhan rumah warga terendam banjir di Kelurahan Kencana dan Kelurahan Mekarwangi, Kecamatan Tanah Sareal. Sejumlah pohon juga bertumbangan dan jembatan terputus akibat amrol hingga tidak bisa dilalui. Berdasarkan data BPBD Kota Bogor, terjadi 24 bencana alam di Kota Bogor. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Satreskrim Polres Pasaman menggerebek tambang emas ilegal di aliran Sungai Sibinail, Pasaman, Sumatera Barat. 5 pekerja tambang langsung melarikan diri saat petugas masuk lokasi tambang, namun 1 pekerja asal Lombok berhasil ditangkap. Diam! Berhenti kalian! Pelaku kerja tambang emas ilegal di Sungai Sibinail, Kecamatan Rau, Pasaman, Sumatera Barat, kabur menyeberangi sungai saat polisi mendatangi lokasi tambang. Satu pelaku berinisial H, 34 tahun, berasal dari Lombok, berhasil ditangkap polisi saat beristirahat di dalam kapal ponton. Sedangkan 5 pelaku lain berhasil kabur dengan melarikan diri ke dalam kebun jagung warga di seberang sungai. Satreskrim Polres Pasaman beserta Polsek Rau juga berhasil mengamankan 2 kapal ponton yang digunakan pelaku. Polisi juga menyita 2 mesin pompa air besar, 1 mesin diesel, 2 mesin kompresor, selang penyedot pasir, 2 box penyaring emas, karpet penyaring emas, dan alat dulang emas. Di titik pertama kita menemukan para pelaku sebanyak 5 orang, tetapi mereka semua berhasil melarikan diri karena medan kita tempuh untuk menuju lokasi sangat berdal. Dan lokasi kedua kita mengamankan 1 orang laki berinisial H. Masih ini operasi kemungkinan siang dan malam operasinya, yang mana ini berlaksana lebih kurang 2 bulan. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Minerba dan terancam 5 tahun penjara. Dari Pasaman, Sumatera Barat, Ari Yohanes, iNews melaporkan. Pemirsa, warga digemparkan dengan seorang bocah SD di Musirawas Utara, Sumatera Selatan menikam siswa MTS hingga tewas. Penikaman dilakukan saat pelaku dan korban berkelahi.
Seorang pelajar Madrasah Sanawiyah tewas usai ditikam bocah sekolah dasar di Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Korban RI, siswa laki-laki berusia 13 tahun ini ditikam oleh gunting di bagian leher. Polisi kemudian menangkap pelaku yakni JN, bocah laki-laki yang masih berusia 9 tahun di rumahnya. Aksi penikaman terjadi saat pelaku dan korban berkelahi. Korban sempat dibawa ke puskesmas namun nyawanya tidak tertolong. Kejadian terjadi pada hari Jumat tanggal 8 Agustus tahun 2025 sekitar jam 12.10 WIB di Dusun 2, Desa Pau, Kecamatan Awasere, Kabupaten Muratara. Korban berinisial RS, umur 13 tahun, sedangkan diduga pelaku berinisial JM, umur 9 tahun. Polisi juga menggelar olah TKP dan memeriksa intensif pelaku serta sejumlah saksi untuk mendalami motif perkelahian. Dari Musirawas Utara, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Seorang siswa SMP di Pematang Siantar, Sumatera Utara ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya. Jasadnya ditemukan dalam kondisi kepala tertutup plastik dengan tangan terikat serta terkunci di dalam kamar. Tangis histeris keluarga pecah saat mengetahui FS tewas mengenaskan di dalam kamar rumahnya di Jalan Veteran, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Siswa SMP itu didapati dalam kondisi kepala tertutup plastik dengan tangan terikat serta pintu rumah terkunci dari dalam. Menurut keluarga, korban ditinggal sendirian di rumah oleh ibunya yang sedang berkunjung ke Brastagi. Karena 4 hari tidak bisa dihubungi, sang ibu meminta kerabat untuk memeriksa rumah hingga mendapati korban sudah tidak bernyawa. Dari hasil pemeriksaan luar, tidak ditemukan tanda kekerasan di tubuh korban. Namun polisi masih menunggu hasil otopsi untuk mengetahui penyebab pasti kematiannya. Kan hasil otopsi sementara, saya selaku Kasat Reskrim berkomunikasi dengan dokter forensik, yang mana kami mendapat keterangan bahwasannya tidak ada tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Jadi langkah kami selanjutnya, kami tetap melakukan penyelidikan dan kami akan menunggu hasil visum et repertum dan lanjut akan melaksanakan gelar perkara untuk menentukan apakah korban meninggal dunia karena bunuh diri atau ada pidana lain. Demikian. Polisi masih mendalami keterangan sejumlah saksi termasuk keluarga. Polisi juga mendalami dugaan korban sengaja mengakhiri hidup. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patijalal menyebut kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan janggal. Menurutnya diplomat muda biasanya antusias akan berkarir ke luar negeri, apalagi Finlandia adalah salah satu negara idaman diplomat. Mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patijalal menanggapi kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan. Dalam video yang diunggah di Instagram pribadinya, mantan Wakil Menteri Luar Negeri era Presiden SBY ini menyebut kematian Arya janggal. Saya bukan polisi dan tidak mau punya akses terhadap data-data forensik, tapi saya sulit sekali menerima kesimpulan bahwa diplomat muda Arya Daru itu bunuh diri. Pertama, karena metode bunuh diri yang diduga dilakukan oleh Arya Daru itu sangat tidak lazim. Biasanya kalau orang mau bunuh diri itu, dia memilih cara yang konvensional, yang tidak menyengsarakan diri.
Kedua, Arya Daru itu akan posting di Finlandia. Salah satu posting idaman bagi diplomat Indonesia. Sebagai diplomat, saya paham sekali orang yang mau posting di luar negeri itu merasa sangat antusias, ya, penuh gairah dan gelora hidup karena dia akan membuka lembaran baru dalam hidupnya dan karirnya di luar negeri. Ada sejumlah kejanggalan yang diutarakan Dino Patijalal dalam kematian Arya. Pertama, penggunaan lakban untuk akhiri hidup tidak lazim. Kedua, berdasarkan pengalamannya, Dino menyebut diplomat muda akan antusias hidup dan berkarir di luar negeri. Terlebih Finlandia adalah salah satu negara idaman diplomat muda. Kemudian tidak ada pesan terakhir yang ditinggalkan Arya untuk keluarganya. Keempat, salah satu ponsel Arya hilang. Padahal biasanya seseorang yang hendak mengakhiri hidupnya akan meninggalkan ponsel yang memuat sejumlah informasi penting. Selanjutnya, Dino mempertanyakan tidak adanya sidik jari Arya di salah satu ponsel Arya yang ditemukan polisi. Selain itu, rekaman CCTV yang beredar pun tidak lengkap. Sebelumnya, polisi memastikan tidak ada unsur pidana dalam kematian Arya Daru Pangayunan. Arya meninggal dunia bukan karena aksi pembunuhan, melainkan karena mati lemas akibat lilitan lakban kuning di kepalanya. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Bambang Wijoyanto, Wakil Ketua KPK 2011-2015 masih menduga kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan bukan karena bunuh diri. Menurutnya, Arya bisa jadi tewas karena aksi pembunuhan oleh seorang profesional. Seperti saya misalnya, saya melihat bahwa opsi pembunuhan dilakukan oleh seorang yang sangat profesional itu masih saya hidupkan. Ada beberapa alasan untuk itu. Alasan yang pertama, sekarang ini era yang sangat canggih, ya, sehingga kemudian penggunaan kartu elektronik itu sebenarnya bukan sesuatu yang seolah-olah kalau kartu elektronik untuk masuk ke tempat itu terus itu agak lebih sulit, enggak juga. Maksud apa? Penggandaan kunci, ya, penggandaan kunci elektronik itu sesuatu yang bisa dilakukan. Terus yang lainnya adalah yang lebih penting gini. Kalau orang bunuh diri itu biasanya ya dia akan membuat wasiat atau memberitahukan kira-kira kenapa alasannya bunuh diri gitu. Kayak gitu. Ada seperti itu. Dan yang paling penting sekali adalah hari ini kita belum menemukan handphone. Ya, atau jangan-jangan handphone itu adalah satu alat bukti kunci itu masuk ya. Yes. Kenapa begitu? Pertama, kan dia pergi dengan temannya yang tadi kamu bilang, ya. Terus yang kedua, dia berkomunikasi dengan keluarga. Tapi yang juga menjadi menarik adalah katanya ini yang perlu diklarifikasi dan konfirmasi lagi. Keluarganya mendapatkan surat katanya. Ya, ini perlu diklarifikasi seolah-olah itu dari Komnas HAM, tapi isinya kosong. Sandi, Pak, ya. Di situ ada bintang, ada love, dan ada bunga. Ini kan bisa menimbulkan interpretasi macam-macam, betul, ya kan? Nah, kalau kemudian saya kaitkan dengan tesis mengenai adanya pembunuh yang sangat profesional, itu menjadi menarik. Baik, kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Merasakan kenikmatan kuliner Thailand bisa Anda lakukan di Jakarta. Festival kuliner khas Thailand yang menyediakan berbagai menu viral kini digelar di Jakarta Selatan. Ya, pemirsa, tak perlu jauh-jauh ke Thailand. Anda bisa menikmati berbagai macam kuliner viral asal negeri Gajah Putih di Festival Kuliner Thailand yang berlangsung di Blok M Square, Jakarta Selatan. Dengan menyiapkan kocek mulai dari Rp20.000, Anda dapat menikmati makanan khas Thailand lengkap dengan nuansa street food market negeri Gajah Putih. Beberapa makanan viral tersedia mulai dari somtam, salad pepaya muda khas Thailand yang memiliki rasa asam dan segar. Tidak lupa juga Thai tea, minuman khas Thailand, menjadi rekomendasi dan favorit pengunjung. Festival kuliner Thailand ini dapat Anda kunjungi mulai pukul 10 pagi.
Ya, dan kami sudah terhubung dengan jurnalis iNews Indra Setiabudi di kawasan Blok M Jakarta. Selamat sore Indra. Ya, silakan dengan laporan Anda Indra. 3, 2, 1, yuk Kak. Baik, selamat sore Juno dan juga pemirsa, bahwa saya saat ini sedang berada di Festival Kuliner Bangkok yang bernama dengan Soi Soi Bangkok, yang mana di sini sebanyak 59 stand. Ini ada menu makanan, ini banyak sekali beragam minuman, makanan khas Thailand tentunya ini ada di Jakarta. Yang mana tepatnya di Blok M Square, Jakarta Selatan, Juno. Dan Anda bisa saksikan dari pantauan kami, dibukanya pada pukul 10 pagi hingga nantinya berakhir pada 10 ataupun pukul 22, 10 malam nanti. Ini nantinya akan tutup begitu, namun pantauan kami dari sewaktu bukanya pada 10 pagi hingga sampai saat ini masih ramai sekali oleh para pengunjung yang pasti pecinta kuliner maupun minuman khas Thailand. Ini juga ada berbagai macam, ada durian maupun juga ada pastinya ada ini sangat ramai sekali Juno ya, sehingga saya harus perlahan-lahan begitu kami akan menunjukkan pada Anda. Ini ada Thai tea khas dari Thailand juga hadir menemani masyarakat Jakarta, khususnya yang pecinta menu atau minuman makanan khas Thailand pastinya. Dan selain minuman juga ada berbagai macam sekali, banyak sekali Juno. Ini sangat padat sekali oleh para pengunjung. Ini setelah dibuka pada pukul 10 hingga sampai saat ini animo masyarakat yang berkunjung setelah habis berbelanja, yang menu makanan maupun juga minuman berada di sini banyak sekali, 50 stand kuliner khas Thailand ada di sini. Dan saya juga di sini selain minuman ada juga seafood dan lain sebagainya, yang ada juga ada mangga, ini juga ada semuanya ada semua Juno. Dan ini kami akan tanya salah satu pengunjung yang di sini untuk mengetahui apa saja sih menu favorit dari acara kegiatan festival tahunan yang berada di Blok M Square pada kali ini. Selamat sore Mbak. Halo, sore. Oke, Kak, boleh tahu namanya siapa nih Kak? Safa. Oke, Kak Syafa. Ini tahu dari food kuliner khas Bangkok ini dari mana nih Kak? Instagram. Gimana ini sejauh ini berburu apa aja sih Kak? Kalau saya memang dari dulu memang suka mangga ya. Kebetulan saya beli ini nih. Katanya ini summer Thai mango. Iya, dan rasanya enak juga dia. Udah paket lengkap lagi, ada kejunya sama mangganya. Oke, selain itu saya minuman nih, makanan apa nih khas Thailand yang patut dicoba untuk masyarakat juga nih, apa nih Kak? Nah, maaf banget nih, emang suka banget sama mangga. Jadi saya milihnya ketan mangga juga. Dan kata ownernya ini resepnya dari Thailand, mango sticky-nya. Oke, mungkin ini bersama siapa nih Kak kesini Kak? Saya sama teman saya, sama teman saya, sama teman saya. Oke, berarti senang sekali ya ini ada menu Bangkok hadir di Blok M Square ini ya. Harapannya mungkin apa nih Kak? Kenapa harapannya? Kalau memang senang banget. Soalnya di sini juga ada Thai tea khas Catramu dari Thailand. Terus kalau senang bangetnya apa? Saya sama teman-teman emang kesini untuk cari vibes Thailandnya. Jadi bukan sekedar kuliner, tapi daripada saya ke Thailand, mending saya kesini dulu aja. Terima kasih Kakak Syafa. Ya Juno dan juga pemirsa, beginilah salah satu sedikit keseruan. Ini masih banyak lagi keseruan yang ada di sini, Juno, yang perlu Anda atau masyarakat ingin pecinta menu kuliner khas Bangkok pastinya ini dibuka pada pukul 10 pagi hari hingga pukul 22 nanti malam. Demikian Juno, kembali ke Anda. Baik Indra, jadi buka pukul 10 pagi sampai nanti pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Indra, selamat bertugas kembali. Kami pemirsa, aksi blokade militer Zionis terhadap bantuan pangan terus memperburuk kelaparan yang diderita warga Gaza. Pengiriman bantuan ke jalur Gaza hanya bisa dilakukan melalui jalur udara. Bantuan diterjunkan dari sejumlah pesawat ke wilayah-wilayah yang sulit dijangkau melalui darat. Sejumlah pesawat melakukan pengiriman bantuan kemanusiaan melalui udara di atas Gaza pada hari Sabtu. Pesawat-pesawat itu mengirimkan pasukan penting di tengah memburuknya kondisi kelaparan di jalur Gaza. Operasi pengiriman bantuan melalui udara ini dilaporkan melibatkan pesawat dari Angkatan Udara Kerajaan Yordania, Uni Emirat Arab, Jerman, Italia, Belanda, dan Yunani. Pesawat-pesawat tersebut menjatuhkan total 52 ton makanan dan pasokan kemanusiaan ke Gaza. Pesawat melepaskan kiriman makanan dan bantuan lainnya di atas wilayah-wilayah di Gaza yang masih sulit diakses melalui darat. Warga pun terlihat berlarian untuk mendapatkan pasokan makanan dan bantuan kemanusiaan yang diterjunkan.
Angkatan bersenjata Yordania kini telah melaksanakan 150 penerjunan udara independen dan 314 misi penerjunan udara gabungan dengan negara-negara mitra untuk mengirimkan bantuan ke Gaza. Hal ini menjadikan total bantuan yang diterjunkan Yordania sejak 27 Juli menjadi sekitar 571 ton. Ya, aksi bela Palestina terus dilakukan di sejumlah negara termasuk di Tel Aviv dan London, Inggris, namun aksi berujung penangkapan terhadap sejumlah demonstran. Ribuan warga Tel Aviv turun ke jalan pada Sabtu malam waktu setempat. Mereka mendesak agar agresi Israel ke Palestina segera dihentikan. Aksi demonstrasi ini berlangsung sehari setelah pemerintah Israel berjanji memperpanjang konflik dan mengambil alih kota Gaza. Para demonstran mengibarkan spanduk dan memegang foto para sandera yang masih ditahan Hamas sambil mendesak pemerintah untuk membebaskan para sandera. Aksi unjuk rasa pun memanas usai terjadi bentrokan antara para demonstran dan petugas kepolisian. Sejumlah demonstran pun ditangkap dalam aksi tersebut. Hal serupa juga terjadi di London, Inggris. Ratusan orang ditangkap di Parliament Square, London pada hari Sabtu. Para demonstran ini berunjuk rasa untuk mendukung Palestine Action yang telah dilarang sebagai organisasi teroris oleh pemerintah Inggris. Para pengunjuk rasa mengecam aksi genosida yang dilakukan oleh Israel kepada warga Palestina. Rekaman menunjukkan petugas polisi bentrok dengan kerumunan demonstran dengan beberapa pengunjuk rasa ditahan secara paksa dan dibawa pergi di tengah kekacauan. Seorang demonstran menyampaikan dirinya menyaksikan seorang pengunjuk rasa lain hampir tidak bernapas saat ditangkap. Ia juga mengecam penegakan hukum atas apa yang ia gambarkan sebagai pengabaian terang-terangan terhadap keselamatan pengunjuk rasa. Gelombang panas yang melanda Palestina memperparah kondisi kelaparan yang dialami rakyat Gaza. Rakyat Gaza kini menghadapi kondisi yang diperparah dengan munculnya gelombang panas. Gelombang ini kian mempersulit mereka mendapatkan makanan dan air yang langka di Gaza. Menurut PBB, kondisi ini memperparah kondisi warga Gaza yang sudah dihimpit kondisi kelaparan, hancurnya bangunan dan terusir dari rumahnya. Sementara itu bantuan yang masuk ke Gaza jauh dari yang dibutuhkan, sedangkan misi kemanusiaan selalu dihambat oleh blokade sistematis Zionis Israel. Jelang rencana Perdana Menteri Israel mencaplok jalur Gaza, tentara Zionis Israel masih terus membombardir Gaza dengan serangan udara. Padahal beberapa pekan sebelumnya Israel mengumumkan kota Gaza daerah jeda pertempuran. Momen serangan udara Israel di Al-Zaitun, kota Gaza, terekam kamera warga. Meski Israel sebelumnya menyatakan kota Gaza sebagai lokasi jeda terbebas dari pertempuran, namun dalam kenyataannya serangan udara Israel masih terjadi di kota ini. Akibat serangan udara Israel ini, sejumlah bangunan rusak berat dan terbakar. Petugas pertahanan sipil Gaza berupaya memadamkan api dan mencari korban yang mungkin terjebak di antara reruntuhan. Sejauh ini, otoritas setempat belum mengumumkan dampak serangan udara Israel terhadap warga Gaza. Kondisi warga Gaza kini semakin memprihatinkan. Kematian membayangi warganya sehari-hari, entah itu akibat kelaparan atau pemboman akibat serangan udara Israel. Ratusan warga Israel berunjuk rasa di depan kantor Perdana Menteri Israel. Mereka menuntut Benyamin Netanyahu membatalkan rencana mengambil alih Gaza dan segera menghentikan perang. Ratusan warga Israel berunjuk rasa di depan kantor Perdana Menteri Israel. Mereka menuntut Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menghentikan rencana perluasan kampanye militer di jalur Gaza. Aksi ini meletus beberapa jam setelah Kabinet Keamanan Negara Israel menyetujui rencana mengambil alih Gaza. Aksi unjuk rasa nyaris berakhir ricuh.
Polisi berusaha memukul mundur peserta aksi. Namun bukannya mundur, mereka justru terus bertahan hingga tengah malam. Sambil membawa obor, massa aksi menuntut pemerintah Israel segera menarik sandera dari Gaza dan tidak lagi mengirimkan tentara Israel ke jalur Gaza. As an Israeli, I want my Israelis out of Gaza. The hostages, the soldiers, and the potential settlers. Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu berencana mengambil alih kendali seluruh wilayah Gaza yang kemudian disetujui Kabinet Keamanan Israel. Usulan Netanyahu dalam rangka menghabisi Hamas di jalur Gaza. Pasukan Israel bahkan telah bersiap. Namun rencana Israel ini menuai kecaman dunia. Selain warga Israel yang pro-Palestina, ratusan warga di Eropa juga menolak keputusan pemerintah militer Israel. Prancis dan Belanda menjadi negara yang protes dan menuntut Israel keluar dari Gaza. Sejumlah warga di Prancis menggelar aksi solidaritas untuk Palestina. Mereka menuntut segera diberlakukannya gencatan senjata, membuka blokade bantuan kemanusiaan, dan memberikan sanksi untuk Israel serta sekutunya. Aksi ini digelar setelah pengumuman dari Kabinet Keamanan Israel yang menyatakan akan mengambil alih kendali kota Gaza. Presiden Prancis Emmanuel Macron pun mengumumkan akan mengakui negara Palestina pada September mendatang. Sementara itu di Belanda, sejumlah peserta aksi menggelar unjuk rasa di Den Haag. Ratusan pendemo membawa bendera Palestina dan membawa spanduk bertuliskan "Shame on you" atau "Israel kamu memalukan". Mereka menuntut pemerintah Belanda mengambil keputusan politik untuk menghentikan genosida di Palestina. Aksi ini diselenggarakan usai Netanyahu menyatakan akan mengendalikan kota Gaza. Kembali bersama kami, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto melantik Wakil Panglima TNI dan 3 perwira tinggi yang menduduki jabatan strategis di lingkungan TNI. Presiden juga menganugerahkan Jenderal Kehormatan Bintang 3, Bintang 2, dan Bintang Sakti, serta pelantikan Kepala Badan. Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan jajaran Kabinet Merah Putih lainnya menghadiri upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di lapangan udara Suparlan di Pusdiklatsus Komando Pasukan Khusus Batu Jajar Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Selain upacara, Prabowo juga melantik Wakil Panglima TNI yaitu Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letnan Jenderal Tandio Budi Revita sebagai Wakil Panglima TNI. Selain itu, 3 perwira tinggi lainnya menduduki jabatan strategis di lingkungan TNI. Saya titip saudara-saudara sekalian, jaga pasukanmu sebaik-baiknya, bina anak buahmu sebaik-baiknya. Anak buahmu adalah bagaikan anak kandungmu sendiri. Pimpin dengan baik, jaga mereka dengan baik, latih mereka dengan baik, latih mereka dengan keras, tapi tidak dengan kekejaman. Selain itu, Prabowo juga memberikan penghargaan anugerah Jenderal Kehormatan Bintang 3, Bintang 2, dan Bintang Sakti, serta pelantikan Kepala Badan. Upacara ini melibatkan 27.000 lebih prajurit TNI. Dalam upacara, TNI gabungan menampilkan pula berbagai atraksi dan simulasi tempur dari unsur kesatuan. Pameran dengan menampilkan beragam alutsista yang dimiliki TNI seperti tank Leopard, tank Harimau, dan tank Marder juga disuguhkan untuk warga yang datang mengikuti upacara. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika Anyus melaporkan. Panglima Komando Pasukan Khusus atau Pangkopassus Letjen TNI Yon Afriandi nampak gugup saat prosesi pelantikan, peresmian, dan pengukuhan di upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer. Prosesi pengukuhan dan pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia. Maju! Mulai.
Dalam prosesi pelantikan seharusnya komando untuk maju ke atas panggung menunggu Presiden selesai membacakan draft tersebut. Tapi dengan kesigapannya, Yon Afriyadi kemudian memberikan perintah ulangi agar pasukan tetap menunggu sampai Presiden menyelesaikan prosesi pelantikan, peresmian, dan pengukuhan. Jalan! Jalan di tempat! Henti! Meski demikian, hal ini tidak mengurangi kehormatan upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer yang berlangsung di lapangan udara Suparlan di Pusdik Latsus Komando Pasukan Khusus Batu Jajar Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Ratusan diaspora Indonesia di Singapura menyambut antusias Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kedatangan Prabowo dalam rangka mendatangi Parade Hari Nasional Singapura 2025. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertolak ke negeri Singa pada Sabtu 9 Agustus 2025. Kedatangannya di Singapura disambut antusias ratusan diaspora Indonesia, baik mahasiswa, pekerja profesional, hingga siswa sekolah di Fullerton Hotel. Beberapa WNI menyambut Presiden dengan membawa bendera merah putih. Mereka menyambut kedatangan orang nomor 1 di Indonesia. Untuk Indonesia ke depannya semoga semakin sukses, semakin berkembang pesat, dan pendidikan di Indonesia semakin meningkat. Tentunya kami senang sekali mendengar prestasi Indonesia yang semakin banyak di tahun ini, dan untuk ke depannya semoga bibit-bibit akan terus tercipta untuk Indonesia Emas 2045. Dalam kesempatan kali ini, Prabowo mendatangi Singapura karena undangan mendatangi Parade Hari Nasional Singapura 2025. Kedatangan Prabowo sekaligus bertujuan mempererat hubungan dua negara tetangga ini. Tim Liputan Anyus melaporkan. Baik, kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, pria mengaku sebagai anggota TNI menampar dan intimidasi sopir pickup akibat kibarkan bendera One Piece di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Aksi ini viral di media sosial dan jadi sorotan netizen. Ya, ada istri tuh Pak, ngali aja jadi tampar nggak ada juga anggota aku. Adik gua. Kalau nggak merasa keberatan, ayo misalnya gua. Bukan peringatan itu, kalau ditampar. Iya. Aksi seorang pria yang mengaku sebagai aparat menampar seorang sopir pickup dan mengintimidasinya. Seorang sopir pickup ini diketahui sebagai pedagang sayur di Pasar Sasaya di Kabupaten Bantaeng. Insiden bermula saat hendak masuk ke Pasar Sasaya, namun secara tiba-tiba mobilnya dihadang oleh seorang pria yang tidak dikenalnya. Kita juga naik juga gitu di media, apa kalau langsung kita menampar begitu? Secara spontan yang mengaku sebagai aparat langsung menahan mobil dan mencabut bendera One Piece yang terpasang di mobil miliknya. Sementara itu, mural One Piece juga ditemukan di tembok pagar dan rumah warga di Dusun Temulawak, Desa Triharjo, Sleman. Namun mural One Piece ini langsung minta dihapus oleh aparat TNI Polri setempat. Aparat meminta warga untuk segera menghapusnya karena berdampingan dengan bendera merah putih. Sangat mengapresiasi untuk menghilangkan gambar itu karena berlandaskan dengan bendera merah putih itu yang kami suka itu. Ya, sekali lagi saya sudah koordinasi sama Pak Lurah, Bapak Mas, Pak Duko untuk memberikan edukasi pada pemilik rumah untuk menghapus gambar tersebut, terutama yang menyangkut dengan bendera. Lambang negara nggak bisa diubah-ubah, yang jelas itu merugikan negara. Mural tersebut diduga dibuat pada malam hari oleh pemuda setempat agar tidak diketahui warga atau perangkat desa. Tim Liputan Ainus melaporkan. Pengibaran bendera One Piece jelang Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80 tahun kian menjadi kontroversi. Meski mendapat sorotan negatif dari pemerintah, namun pada kenyataannya pengibaran bendera anime Jepang itu kian marak di tanah air.
Kontroversi pengibaran bendera One Piece jelang hari ulang tahun Republik Indonesia ke-80 tahun kian ramai dibicarakan. Kendati mendapat sorotan negatif dari pemerintah, namun pada kenyataannya bendera One Piece yang merupakan anime asal negeri Jepang itu justru kian marak. Tak hanya di depan rumah, bendera One Piece juga terlihat dikibarkan sejumlah warga pada kendaraan. Namun pro kontra antar elit politik soal pengibaran bendera One Piece semakin ramai. Ketua Umum Partai Berkarya Muhammad Ridwan Andreas menilai jika pengibaran bendera One Piece tidak bermuatan politis yang bisa menurunkan rasa nasionalisme dan kecintaan kepada NKRI, maka hal tersebut bukanlah bentuk pelanggaran. Kalau menurut saya sih, kalau bendera selama esensinya itu adalah tidak mendegradasi jiwa nasionalisme kita. Itu kan kalau bendera besok kita pasang bendera SpongeBob, kita pasang bendera ini kan juga nggak masalah kalau hanya sebatas bendera, ya kan. Tapi bukan berarti itu bisa ada muatan-muatan politis di situ. Sementara menurut Sekjen DPP Partai Demokrat Herman Hairon, gerakan bendera One Piece dinilai tidak etis. Demokrat sebut wajar jika ada tindakan tegas dari penegak hukum. Menurut Herman, banyak ruang yang jauh lebih baik untuk menyampaikan sebuah kritik terhadap jalannya pemerintahan, bukan kemudian mengibarkan simbol-simbol yang bertentangan dengan nilai-nilai nasionalisme. Banyak kritik dan saran yang dituangkan dalam sesuatu yang lebih baik, bukan kemudian mengibarkan simbol-simbol yang bertentangan dengan nilai-nilai nasionalisme kita. Nah, saya kira ini juga harus kita koreksi bersama, dan kalau kemudian aparat penegak hukum, siapapun menegakkan hukum dengan keras, ya wajar. Meski demikian, sebelumnya Komnas HAM telah menyatakan jika pengibaran bendera One Piece merupakan bentuk kebebasan berekspresi masyarakat yang dijamin konstitusi. Tim Liputan Anyus melaporkan. Bendera karakter One Piece berkibar di sejumlah daerah. Sejumlah pihak menyebutnya sebagai upaya pemecah belah bangsa. Namun ada juga yang menyebut bukan masalah yang harus dibesar-besarkan. Viral di media sosial, bendera karakter bajak laut dari manga One Piece berkibar di sejumlah daerah. Dari atap rumah warga hingga kendaraan di jalan raya. Fenomena ini lantas dikaitkan dengan ekspresi kekecewaan warga terhadap kondisi bangsa Indonesia saat ini. Meski belum terkonfirmasi apa motivasi warga yang memasang bendera One Piece tersebut, anggota Komisi 3 DPR RI Firman Subagio menilai fenomena ini berbahaya karena akan menimbulkan konflik politik. Ini bisa menimbulkan masalah ketika tidak ada edukasi tentang One Piece ini. Oleh karena itu ini bisa menimbulkan hal-hal yang negatif dan bisa menimbulkan konflik politik. Nah, oleh karena itu ini harus menjadi perhatian kepada aparat penegak hukum, hendaknya atribut-atribut yang ada motivasi-motivasi tertentu itu harus ada larangan, harus dilarang. Bahkan kalau perlu harus dirampas begitu. Bahkan Menteri HAM Natalius Pigai menulis di akun X-nya bahwa mengibarkan bendera One Piece sejajar dengan bendera merah putih di hari besar proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia bisa dianggap melanggar hukum, yakni sebagai bentuk makar dan bisa dilarang dengan tegas. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan tidak ada masalah dengan simbol bendera One Piece. Namun, Dasko mengingatkan agar simbol tersebut tidak dimanfaatkan untuk tujuan yang dapat memecah belah bangsa. Nah, tapi apa yang kami sampaikan kemarin adalah bendera itu digunakan oleh sebagian pihak untuk kemudian melakukan hal-hal yang menurut kita itu bisa memecah belah bangsa kita. Tetapi secara keseluruhan bahwa kreativitas pengibaran bendera dan juga pemakaian bendera One Piece itu menurut kita nggak ada masalah. Menurut Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah harga mati dan meminta masyarakat menghormati bendera merah putih dengan tidak mengibarkan bendera One Piece.
Ya pokoknya saya minta tolong lah, kita ini merah putih gitu, udah merah putih harga mati. Jadi tolong hormati, ini kita pada bulan kemerdekaan. Jadi yang kita kibarkan adalah bendera merah putih. Itu ya kawan-kawan. Namun makna bendera One Piece itu terdegradasi akibat postingan beberapa warganet yang menarasikannya dengan konotasi yang cenderung tendensius dan bernuansa negatif sebagai simbol kritik sosial dan politik yang ada di Indonesia. Padahal simbol-simbol manga One Piece memiliki makna yang dalam bagi para penggemarnya. Dalam cerita di dunia One Piece mengandung makna positif tentang pertemanan, kesetiaan, cita-cita, dan kebebasan berekspresi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ismanto dan istrinya Ulfa, buruh jahit di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, kaget menerima surat berisi rincian transaksi kena pajak bernilai miliaran rupiah. Tagihan tersebut diduga berasal dari transaksi pembelian kain di tahun 2021 lalu. Padahal yang bersangkutan mengaku tidak pernah memiliki usaha atau melakukan transaksi tersebut. Ismanto dan istri diduga menjadi korban dari sebuah transaksi senilai total 2,9 miliar rupiah yang terkena pajak. Mereka berharap pihak berwenang dapat mengusut dugaan penyalahgunaan identitas ini. Reaksi saya kaget, Pak. Saya kan cuma buruh harian lepas ini kayak gini, jahit kayak gini. Ya protes, Pak. Reaksinya gimana mereka? Protes ya petugas pajak memaklumi, nggak percaya, masa rumah kayak gini kok tagihan pajaknya sebesar gitu. Kepala KKP Pratama Pekalongan Subandi membenarkan adanya kunjungan petugas pajak ke rumah wajib pajak tersebut. Prosedur yang dilakukan adalah klarifikasi, bukan penetapan pajak sepihak. Data administrasi kami murmur dari pihak ketiga, dalam ini adalah Direktorat Jenderal Pajak, kata bahwa WP yang bersangkutan itu melakukan transaksi dengan salah satu perusahaan senilai 2,9 miliar nilai transaksi, bukan nilai pajaknya. Dan itu sebenarnya kami itu datang karena dari surat tersebut belum ada respon. Kami ini mendatangi, hanya menanyakan sebenarnya klarifikasi, benar enggak sih Pak, Bu, Anda ini melakukan transaksi nilai 2,9 sekali. Menurut Subandi, jika wajib pajak merasa tidak pernah melakukan transaksi tersebut, dimungkinkan adanya penyalahgunaan identitas seperti nama, KTP, atau NPWP yang dipinjam pihak lain. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Kafe dan resto putar suara alam dan kicau burung tetap wajib bayar royalti. Meskipun menuai kritikan, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional menjelaskan produsen fonogram punya hak ekonomi yang dilindungi undang-undang. Pelaku usaha tengah menghadapi polemik penggunaan musik di ruang komersial, di mana mereka diwajibkan bayar royalti kepada pencipta dan pemilik hak terkait. Terkait hal tersebut, kini banyak pelaku usaha yang memilih memutar suara alam sebagai alternatif karena takut dikenakan pungutan royalti saat memutar lagu-lagu milik musisi Indonesia. Musisi Anji menyoroti kebijakan Lembaga Manajemen Kolektif terkait suara burung yang kerap diputar di ruang publik. Ia mempertanyakan kejelasan pihak penerima royalti atas ambien atau suara burung yang diputar. Sebelumnya, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional menegaskan bahwa rekaman suara alam atau burung tetap mengandung hak terkait, khususnya milik produser rekaman yang merekam suara tersebut. Nah, jika itu didengarkan secara alamiah dan langsung dari sangkar burungnya, ya, tidak ada perekaman di situ, maka juga itu tidak perlu bayar royalti. Tetapi bila mana ada fiksasi musik di situ, ya, yaitu fiksasi itu mengacu kepada merekam karya musik yang bisa dilihat dan didengar. Nah, jika ada fiksasi, maka di dalam sebuah karya rekam itu ada perlindungan hukum. Nah, siapa-siapa yang punya hak di situ? Yang punya hak itu adalah pencipta atau pemegang hak cipta. Sementara itu, meskipun suara itu bukan musik yang diciptakan komposer, namun jika bentuknya adalah rekaman fonogram yang diproduksi oleh seseorang atau perusahaan, maka tetap masuk dalam ruang lingkung perlindungan hak terkait.
Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pengadilan Negeri Semarang memvonis 15 tahun penjara pada Aibda Robik Zainuddin, polisi yang menembak siswa SMK di Semarang, Jawa Tengah. Keluarga korban meminta terdakwa diberhentikan dengan tidak hormat dari kepolisian. Selama 15 tahun dan denda sebesar 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar. Pak, sampai begitu ya, saya. Aibda Robik Zainuddin, anggota polisi penembak seorang pelajar di Semarang, dinyatakan bersalah dan divonis hukuman 15 tahun penjara serta denda 200 juta rupiah. Sidang dengan agenda pembacaan vonis di Pengadilan Negeri Semarang. Saya terima kasih, terharu dengan hakim yang masih punya hati nurani. Karena tadi mempertimbangkan menghilangkan nyawa seseorang. Dan dia sebagai anggota Polri telah merusak institusi Polri, nama Polri. Ini pertimbangan hakim yang sangat luar biasa. Sementara atas vonis yang dijatuhkan, terdakwa dan pengacara menyatakan melakukan banding. Mendengar hasil keputusan majelis hakim. Kenapa? Hakim tidak mempertimbangkan hal-hal yang sangat meringankan. Hukum itu harus adil. Jangan sampai majelis itu ada tekanan publik yang sangat besar. Dengan datangnya media, hakim tidak mempertimbangkan hal-hal kemanusiaan. Penembakan oleh anggota polisi dari Satuan Narkoba Polrestabes Semarang kepada siswa SMK 4 terjadi di Jalan Candi Penataran pada bulan November 2024 lalu. 1 orang tewas dan 2 lainnya terluka atas aksinya. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Seorang pria parubaya pejalan kaki ditemukan tewas tertabrak komuter lain di Jalan Muwardi, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Kondisi korban mengalami luka parah di bagian kepala. Warga Jalan Muwardi, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat dikejutkan dengan penemuan jasad pria parubaya di pinggir jalur kereta. Korban tanpa identitas ini diperkirakan berusia 60 tahun dengan menggunakan baju batik dan celana berwarna putih. Menurut Ketua RT setempat, dirinya mengetahui ada penemuan jasad ini saat petugas keamanan stasiun Grogol berjalan menyisiri lokasi kejadian. Saat itu dirinya diberitahu bahwa ada seorang pria parubaya pejalan kaki yang tertabrak komuter lain dengan luka parah di bagian kepala. Saya curiga, kirain saya petugas PJKM Mondar Mandir ini ada anak-anak nyambit kereta, pikiran saya begitu. Juga ternyata ada yang kesenggolin. Usai dilakukan pemeriksaan oleh tim Inafis Polres Metro Jakarta Barat, jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta untuk menjalani proses otopsi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Seorang pengendara motor sport tewas setelah mengalami kecelakaan di frontage Jalan Ahmad Yani, Surabaya. Korban yang melaju kencang berusaha menghindari mobil pick-up yang memotong jalur. Namun naas, motor korban menabrak beton pembatas jalan. Kecelakaan maut terjadi di kawasan frontage Jalan Ahmad Yani, Surabaya yang mengakibatkan seorang pengendara motor tewas. Korban atas nama Muhammad Rizky Ardana, warga Sidoarjo, tewas di lokasi kejadian setelah motor sport yang ia kendarai menabrak beton pembatas jalan. Korban yang akan berangkat kerja melaju kencang dari arah selatan ke utara. Di lokasi kejadian tiba-tiba ada mobil pickup yang memotong jalur. Korban berusaha menghindari tabrakan, namun malah menabrak beton pembatas jalan dan tiang rambu lalu lintas. Meski tidak ada luka luar, namun tubuh korban menghantam beton dan tiang rambu hingga tewas seketika. Bahkan akibat kerasnya benturan, tiang rambu patah dan motor korban rusak parah. Ada kecelakaan lalu lintas di frontage Ahmad Yani. Sekarang kita masih olah TKP untuk
Untuk korban sementara dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Pengemudi mobil pickup saat ini menjalani pemeriksaan oleh unit Laka Lantas Polrestabes Surabaya. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas di Jalan Ahmad Yani sempat mengalami kemacetan panjang. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Satreskrim Polres Pasaman menggerebek tambang emas ilegal di aliran Sungai Sibinail, Pasaman, Sumatera Barat. 5 pekerja tambang langsung melarikan diri saat petugas masuk ke lokasi tambang. Namun, 1 pekerja asal Lombok berhasil ditangkap. Berhenti kalian! Pelaku kerja tambang emas ilegal di Sungai Sibinail, Kecamatan Rau, Pasaman, Sumatera Barat, kabur menyeberangi sungai saat polisi mendatangi lokasi tambang. Satu pelaku berinisial H, 34 tahun, berasal dari Lombok, berhasil ditangkap polisi saat beristirahat di dalam kapal ponton. Sedangkan 5 pelaku lain berhasil kabur dengan melarikan diri ke dalam kebun jagung warga di seberang sungai. Satreskrim Polres Pasaman beserta Polsek Rau juga berhasil mengamankan 2 kapal ponton yang digunakan pelaku. Polisi juga menyita 2 mesin pompa air besar, 1 mesin diesel, 2 mesin kompresor, selang penyedot pasir, 2 box penyaring emas, karpet penyaring emas, dan alat dulang emas. Di titik pertama kita menemukan para pelaku sebanyak 5 orang, tetapi mereka semua berhasil melarikan diri karena medan kita tempuh untuk menuju lokasi sangat berdal. Dan lokasi kedua kita mengamankan 1 orang laki berinisial H. Masih ini operasi kemungkinan siang dan malam operasinya, yang mana ini berlaksana lebih kurang 2 bulan. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang Minerba dan terancam 5 tahun penjara. Dari Pasaman, Sumatera Barat, Ari Yohanes, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan peserta retret Kadin Indonesia 2025 mendapatkan pembekalan kebangsaan langsung dari Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Acara yang digelar di Jakarta ini dilakukan untuk menjaga kekompakan dan kesolidan para pengusaha, serta dengan adanya retret juga sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah dalam menghadirkan kesejahteraan di tengah masyarakat. Ratusan peserta dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia resmi mengikuti pembekalan retret Kadin Indonesia 2025 di Jakarta. Pada kesempatan ini, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto memberikan pembekalan kebangsaan kepada ratusan peserta retret dari Kadin Indonesia. Selain memberikan perspektif dan motivasi kepada para pengusaha di tengah konflik geopolitik dan perang dagang yang terjadi, ditekankan juga pentingnya keterkaitan ekonomi dan pertahanan nasional. Mudah-mudahan dengan retret ini semakin kompak, semakin dekat dengan pemerintah, dan yang paling penting bisa berbakti untuk membawa kesejahteraan masyarakat luas atau rakyat. Selain untuk mensolidkan para pengusaha, retret ini juga digelar dalam rangka mendukung program pemerintah demi mewujudkan laju pertumbuhan ekonomi 8%, kemandirian bangsa, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jiwa nasionalisme itu penting untuk persatuan Indonesia agar pejuang-pejuang pengusaha ekonomi itu semakin solid dan menjadi bukti nyata bahwa pengusaha Indonesia itu punya jiwa nasionalisme negara kesatuan Republik Indonesia. Nantinya para peserta retret Kadin Indonesia 2025 ini akan mengikuti retret di Akmil Magelang, Jawa Tengah dari tanggal 8 sampai 10 Agustus 2025. Dari Jakarta, Bagus Prasetya Adi, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD heran Kejaksaan Agung tak kunjung mengeksekusi bos relawan Jokowi Sylvester Matutina terkait kasus fitnah Yusuf Kala. Sementara Kejaksaan Agung memastikan segera mengeksekusi Sylvester. Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina sudah divonis 1 tahun 6 bulan penjara atas kasus fitnah dan pencemaran nama baik Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala pada 2019. Meski demikian, Sylvester tidak juga dieksekusi kejaksaan.
Terkait hal tersebut, Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD mengaku heran. Secara hukum, Sylvester itu harus dieksekusi. Harus dieksekusi? Harus dieksekusi. Saya lihat tadi di televisi, saya sudah berdamai dengan Pak Yusuf Kalla. Di dalam hukum pidana itu tidak ada perdamaian. Sementara Aliansi Rakyat untuk Keadilan dan Kesejahteraan Indonesia mengajukan permohonan pemeriksaan pra-peradilan tidak sahnya penghentian penuntutan Sylvester Matutina terkait perkara pencemaran nama baik Yusuf Kalla. Telah mendaftarkan pra-peradilan, gugatan pra-peradilan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melawan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selaku termohon. Pra-peradilan ini kami ajukan dengan substansi terkait tidak sahnya penghentian penuntutan terhadap terdakwa yaitu Sylvester Matutina dalam perkara pencemaran nama baik terhadap Bapak Yusuf Kalla. Terkait hal tersebut, Kejaksaan Agung Republik Indonesia menegaskan eksekusi harus segera dilakukan tanpa penundaan. Informasi dari pihak Kejari Jakarta Selatan, hari ini diundang yang bersangkutan. Kalau dia nggak datang ya silakan aja. Kita harus eksekusi. Sementara itu, Sylvester Matutina menyebut belum mendapat surat perintah eksekusi dari kejaksaan. Nggak ada masalah, intinya kan saya udah menjalani proses itu. Nanti kita lihat lagi bagaimana kelanjutannya, ya. Sebelumnya, Sylvester Matutina dilaporkan keluarga Yusuf Kalla ke Bareskrim Polri atas kasus fitnah. Ia menuding masyarakat miskin di Indonesia banyak terjadi karena korupsi yang dilakukan keluarga Yusuf Kalla hingga menuding Yusuf Kalla mengintervensi Pilkada 2017 silam. Tim Liputan Anyus melaporkan. Presiden Prabowo Subianto melantik Wakil Panglima TNI dan 3 perwira tinggi yang menduduki jabatan strategis di lingkungan TNI. Presiden juga menganugerahkan Jenderal Kehormatan Bintang 3, Bintang 2, dan Bintang Sakti, serta pelantikan Kepala Badan. Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan jajaran Kabinet Merah Putih lainnya menghadiri upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di lapangan udara Suparlan di Pusdiklatsus Komando Pasukan Khusus Batu Jajar Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Selain upacara, Prabowo juga melantik Wakil Panglima TNI yaitu Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letnan Jenderal Tandio Budi Revita sebagai Wakil Panglima TNI. Selain itu, 3 perwira tinggi lainnya menduduki jabatan strategis di lingkungan TNI. Saya titip saudara-saudara sekalian, jaga pasukanmu sebaik-baiknya, bina anak buahmu sebaik-baiknya. Anak buahmu adalah bagaikan anak kandungmu sendiri. Pimpin dengan baik, jaga mereka dengan baik, latih mereka dengan baik, latih mereka dengan keras, tapi tidak dengan kekejaman. Selain itu, Prabowo juga memberikan penghargaan anugerah Jenderal Kehormatan Bintang 3, Bintang 2, dan Bintang Sakti, serta pelantikan Kepala Badan. Upacara ini melibatkan 27.000 lebih prajurit TNI. Dalam upacara, TNI gabungan menampilkan pula berbagai atraksi dan simulasi tempur dari unsur kesatuan. Pameran dengan menampilkan beragam alutsista yang dimiliki TNI seperti tank Leopard, tank Harimau, dan tank Marder juga disuguhkan untuk warga yang datang mengikuti upacara. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika, Anyus melaporkan.